Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kalian yang ada di rumah masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai STP. Tahukah kalian apa itu STP? STP merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam pemasaran. Dan STP ini merupakan singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning. Apa saja yang akan kita bahas? Mari simak video pembelajaran kali ini. Pembahasan pertama mengenai segmentasi. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai segmentasi, hal yang perlu kalian ketahui mengenai strategi pemasaran dibagi menjadi beberapa poin. Salah satunya mengenai differentiated marketing atau membeda-bedakan pasar. Strategi pemasaran ini melayani kebutuhan beberapa kelompok tertentu dengan satu jenis produk tertentu pula. Jadi, produsen atau perusahaan menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan segmen pasarnya. Seperti produk sampo. Produk sampo ada produk sampo dewasa, ada produk sampo balita. Dan contoh lainnya seperti produk susu. Produk susu berbagai macam segmentasinya. Ada balita, ada remaja atau anak-anak, dan ada susu lansia atau manula. Dan yang kedua mengenai undifferentiated marketing. Merupakan suatu usaha perusahaan yang dilakukan dengan jalan meninjau pasar secara keseluruhan dan memusatkan pada kemasan-kemasan barang dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Kalau different itu membedakan, tentu kebalikannya. Undifferent ini tanpa membeda-bedakan. Seperti halnya contoh pada air mineral, aqua, le mineral, fit, dan lain sebagainya. Produk tersebut tanpa membeda-bedakan. Pada intinya, produk tersebut untuk semua kalangan atau semua segmentasi. Begitu pula juga dengan produk teh dan produk-produk lainnya. Dan untuk strategi pemasaran yang terakhir mengenai concentrated marketing. Sudah jelas, terkonsentrasi. Merupakan suatu usaha perusahaan yang dilakukan untuk memusatkan pemasaran produk-produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli yang dianggap potensial saja. Seperti halnya obat-obatan. Tidak semua obat dapat dikonsumsi untuk semua kalangan. Dan contohnya ada pembalut. Pembalut di sini lebih terkonsentrasi untuk segmentasi wanita saja, wanita remaja dan wanita dewasa. Dan setelah kita membahas strategi pemasaran, kita bahas pada poin utamanya yaitu segmentasi. Di mana minggu lalu sudah kita bahas, segmentasi merupakan suatu cara dalam membagi atau pengelompokan suatu pasar yang sifatnya heterogen. Heterogen berbagai macam atau beragam. Di sini ada biru, orange, dan hijau. Menjadi satuan pembeli bersifat homogen atau sejenis. Lebih terperinci. Di sini sudah ada biru, konsumen sama-sama biru, orange, dan hijau. Lebih terpisah atau sejenis. Dan dasar segmentasi yang sudah kita pernah bahas, ada beberapa poin. Geografis, itu untuk wilayah, ibu kota, kepadatan, iklim. Dan psikografis lebih ke gaya hidup atau lifestyle. Demografis, usia, jenis kelamin, kemudian pekerjaan atau pendapatan, dan untuk perilaku, manfaat atau tingkat pemakaian, lebih tepatnya konsumtif pada masyarakat. Dan selanjutnya, pendekatan segmentasi. Di sini sudah ada 3 poin, yaitu
Static Attribute Segmentation. Cara pengelompokan memandang pasar berdasarkan geografis dan demografis. Statik berarti berdasarkan geografis. Geografis ini seperti yang tadi sudah kita sebutkan mengenai iklim, terus kemudian wilayah. Kalau demografi lebih ke pendapatan, jenis kelamin. Dan untuk pendekatan kedua, Dynamic Attribute Segmentation. Cara pengelompokan memandang pasar berdasarkan sifat-sifat dinamis yang mencerminkan karakter pelanggan. Karakter berarti lifestyle, yaitu termasuk pada psikografi. Kemudian pendekatan ketiga, individual segmentation, di mana cara pengelompokan memandang pasar berdasarkan pada unit kecil atau individu, mencerminkan karakteristik pribadi pembeli dan atau dapat disimpulkan pada kategori psikografis dan behavior. Bedanya dengan dinamik, lebih ke gaya lifestyle, berarti umum, secara umum gaya hidup masyarakat, dan untuk individual lebih ke karakter atau sikap dari customer, masing-masing customer. Setelah melakukan pendekatan segmentation, tentu ada yang namanya tingkatan strategi segmentation. Yang pertama yaitu mengenai mass marketing. Program marketing atau pemasaran yang dilaksanakan secara massal atau luas, dan bentuknya berupa promosi dan distribusi massal. Di sini sudah ada contoh dari produk Pepsodent, di mana produk pertama yaitu berwarna merah. Namun dengan perkembangan segmentasi, produk Pepsodent mengeluarkan Pepsodent berwarna biru dan Pepsodent berwarna hijau. Dan secara tidak langsung, kedua produk baru tersebut harus melakukan sebuah promosi dan distribusi massal dengan tujuan supaya segmentasi atau tujuan segmennya dapat tercapai dan lebih luas. Untuk tingkatan yang kedua, yaitu mengenai niche marketing. Pasar yang sangat fokus terhadap suatu jenis atau layanan tertentu. Target atau segmen pasar yang cukup spesifik dari bagian pasar yang lebih besar. Contoh, sebuah produk tas. Dan lebih spesifik, tas perempuan itu dibagi-bagi. Biasanya modelnya banyak. Ada tas perempuan untuk sekolah, untuk kerja, untuk piknik, bahkan untuk pesta, merupakan bagian dari niche market atau segmen pasar yang lebih spesifik. Dan di sini sudah ada gambar di mana produk tas, khususnya produk tas wanita atau perempuan, lebih banyak modelnya. Dan di sini contoh gambar yang tertera lebih contoh tas untuk pesta. Dan untuk tingkatan yang selanjutnya mengenai one-to-one marketing atau pasar individu, di mana konsumen dilayani secara individu menyesuaikan selera konsumen. Jadi produk yang ditawarkan atau pelayanan yang diberikan lebih terperinci atau lebih terpisah sesuai dengan selera konsumen masing-masing. Dan di sini sudah ada prosedur segmentasi di mana ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu mengenai survei, di mana aktivitas melaksanakan eksplorasi lewat fokus group atau discussion, wawancara atau kuesioner. Tujuannya supaya pihak perusahaan memiliki data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu. Jadi sebelum memasarkan sebuah produk harus dilakukan tahap survei untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang lebih diutamakan oleh masyarakat atau produk yang sedang hits atau banyak diminati. Itu harus melakukan survei terlebih dahulu. Kemudian untuk tahap kedua setelah survei ada yang namanya tahap analisis. Mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap dan motivasi konsumen.
Nantinya hasil analisis ini akan menjadi langkah awal penggelompokan sesuai dengan sikap, motivasi, dan penyebab-penyebabnya yang sama. Jadi setelah survei dianalisis dulu kenapa sih konsumen tersebut ingin atau sedang diminati produk tertentu. Dan untuk tahap yang terakhir mengenai tahap pembentukan, di mana prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Setelah dianalisis motivasi dan penyebabnya, lalu melakukan pembentukan atau dikelompokkan alasan-alasan atau penyebab konsumen memilih produk tersebut. Dan itu adalah mengenai segmentasi. Dan sudah ada Q&A di mana kalian harus menjawab question atau pertanyaan, dan questionnya berupa produk di atas, produk susu Unlin, termasuk dalam strategi pemasaran yang mana? Undifferent, different, atau konsentrasi, dan termasuk kategori dalam dasar segmentasi yang mana? Dasar segmentasi demografis, geografis, atau psikografis, atau manfaat dari produknya. Silakan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.